Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM M1D1200041. Di sini saya akan menjelaskan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat harus bagi Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang pertama itulah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu terdiri dari 20 sifat. Yang pertama itu ada wujud, artinya ada. Kidam, artinya awal atau terdahulu. Baqo, artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, itu artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Wahdaniyah, artinya tunggal. Qudrat, artinya berkuasa. Iradan, artinya berkehendak. Ilmun, artinya mengetahui. Hayan, artinya hidup. Sama, artinya mendengar. Basor, artinya melihat. Kalam, artinya berfirman. Qadiran, berkuasa. Muridan, berkehendak. Aliman, mengetahui. Hayan, artinya hidup. Sami'an, mendengar. Basir, artinya melihat. Basiran, melihat. Mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Allah. Setelah itu ada sifat mustahil bagi Allah. Jumlahnya juga 20 sifat. Yang pertama itu ada Adam, artinya tiada. Hudus, artinya permulaan atau yang mendahului. Fana, artinya binasa atau tidak kekal. Mumatsalatu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Ihtiyaju li ghairihi, artinya membutuhkan makhluk lain. Ta'addud, artinya berjumlah lebih dari satu. Ajzun, artinya lemah atau tidak berkuasa. Karahah, artinya terpaksa atau tidak bisa berkehendak sendiri. Jahlun, artinya tidak mengetahui atau bodoh. Maut, artinya bisa mati. Syamamun, artinya tuli atau tidak bisa mendengar. Ama, artinya tidak bisa melihat. Bakamun, artinya tidak bisa berbicara. Kaunuhu ajiza, artinya keadaan yang lemah dan tidak bisa berkuasa. Kaunuhu karihan, artinya keadaan yang terpaksa dari atas kehendaknya sendiri atau melawan keinginannya sendiri, berlawanan. Kaunuhu jahilan, artinya zat yang sangat bodoh. Kaunuhu asyama, artinya buta atau tidak bisa melihat. Kaunuhu amma, artinya tidak bisa melihat. Dan yang terakhir kaunuhu abqama, artinya tidak bisa berkata atau tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, itulah sifat mustahil bagi Allah. Kemudian ada sifat harus atau sifat jaiz bagi Allah. Di sini hanya ada satu sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mu'minina tarkuhu, yang artinya mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan sebab ia memiliki sifat kudrat atau berkuasa dan iradat. Maka boleh saja Allah meninggalkan atau meneruskan meniadakan dan meninggalkan sesuatu yang ia kehendaki. Selanjutnya ada sifat wajib bagi Rasulullah, yaitu sidik, yang artinya benar. Itu artinya setiap yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sebuah kebenaran. Kedua itu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Itu artinya setiap apa yang disampaikan Rasulullah itu dapat dipercaya karena merupakan berita atau pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tabligh artinya menyampaikan, artinya itu dimana Rasulullah menyampaikan wahyu yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala.
Fatanah artinya cerdas. Di sini diartikan Rasulullah itu merupakan orang yang cerdas dan tidak bodoh. Kemudian sifat mustahil bagi Rasulullah, yang pertama itulah kazib, yang artinya dusta atau pembohong. Di sini diartikan bahwa Rasulullah itu mustahil berbohong atau berdusta dalam menyampaikan pesan. Yang kedua itu khianat, artinya berkhianat. Itu artinya Rasulullah itu mustahil untuk tidak dipercayai oleh orang-orang ataupun umat-umatnya. Yang ketiga itu adalah al-kitman, artinya menyembunyikan. Itu artinya Rasulullah mustahil menyembunyikan wahyu yang Allah sampaikan hanya untuk dirinya sendiri. Itu pasti akan Rasulullah sampaikan wahyu Allah itu pada umat-umatnya. Yang keempat yaitu al-balada, yang artinya bodoh. Di sini diartikan bahwa Rasulullah itu mustahil merupakan orang yang bodoh, karena sifat wajib bagi Rasulullah itu sendiri adalah cerdas. Kemudian sifat jais atau sifat yang harus atau boleh dimiliki Rasulullah, yaitu adalah sifat a'radul basyariyah, yang artinya sifat memiliki sifat yang sama seperti manusia lainnya. Rasulullah bisa wafat dan Rasulullah itu hanya manusia biasa sama seperti kita. Hanya saja Rasulullah itu mempunyai tingkat yang lebih tinggi karena Allah menyampaikan wahyunya melalui Rasulullah untuk disampaikan pada umat-umatnya. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari sifat wajib, mustahil, dan sifat halus atau jais dari Allah dan Rasulullah. Sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.